PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil. Ya, jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah. Ya. Berarti orang mah mending lapor masuk apres, Pak. Program-program apa atau misalnya apa yang akan ditekankan atau diperbantukan ke negara lewat Kemenkyu dan tentunya menteri-menteri yang mendukung programnya Kabinet Merah Putih, Ibu, untuk bisa menjaga keinginannya Bapak Presiden di 8%, Bu. Nah, ini saya sebenarnya ingin juga bantu-membantu agar kami bisa, siapa tahu, memberikan ide-ide juga atau memberikan masukan-masukan juga agar tentunya macan Asia kita bisa tercapai, dan itu kan keinginannya Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Apakah ini akan tidak semakin memukul daya beli masyarakat kita? Tolong ini bisa dipikirkan ulang pimpinan, sehingga PPN tidak naik. Begitu. Karena yang saya pahami, menaikkan tax ratio itu bukan sekedar menaikkan tarif pajak. Ya. Memperluas basis pajak itu. Kalau menaikkan tarif pajak di saat situasi ekonomi kurang bagus, itu pilihan bukan yang first best choice, atau bukan lagi second best choice, itu pilihan yang paling akhir. Nah, kami berharap pimpinan perlu ditinjau ulang PPN itu agar tidak naik. Itu terkait tax ratio. Dan itu saya yakin ribuan triliun bisa kita masuk, dan menurut hemat saya Pak Prabowo tahu itu. Oleh karena itu, menurut hemat saya, karena Ibu yang menjadi CFO dari negara ini harus membuat regulasi yang super ketat, sehingga para pemain-pemain pebisnis-pebisnis yang nakal itu mengembalikan uangnya ke sini, ke dalam Republik Indonesia. Kalau kita mengandalkan hutang, waduh, kita perlu hutang berapa lagi? Sekarang hutangnya saya kurang tahu, mungkin 8.000 triliun lebih. Nah, kalau kita tambahin lagi menjadi 20.000 triliun, apa nggak jebol? Jadi hutang itu menurut hemat saya pilihan terakhir untuk bangsa ini melakukan pertumbuhan ekonomi. Jangan masuk di hutang lagi deh. Kalau tidak ya nanti biaya bunga, biaya bayar pokok tiap tahunnya semakin besar, kapasitas fiskal untuk pembangunan akan semakin kecil. Pak Khalid tadi yang sudah menyampaikan debat mengenai PPN 11-12% itu juga sudah sangat dalam. Waktu itu banyak membahas pro cons. Apakah tujuannya untuk tadi, karena ini kan Bapak dan Ibu sekalian tuh pinter-pinter ya. Jadi udah tahu kita debat begitu, tapi ditaruh dalam konteks hari ini kan jadi lain lagi nih konteksnya. Tadi waktu dijajarkan dengan Bu, ini ekonomi lagi melemah kok Ibu naikin PPN. Loh, waktu kita bahas juga cukup banyak debat mengenai itu. Tapi counter cyclical tetap kita jaga, Bu Anies.
Terima kasih Pak Andreas. Tadi Pak Anggito menjanjikan tax ratio berapa tadi? Enggak, tax rasionya sekarang di 10,02 dengan proyeksi dari GDP. Kalau menjanjikan, Pak Anggito nggak boleh menjanjikan Nggak boleh. karena ini Kemenkyu, Pak. Bukan menjanjikan nggak akan boleh. menyampaikan. Iya, oh, Janji menyampaikan. menjanjikan. Pak Dolpi makin pintar dia, Bu. Berikutnya fraksi Partai Golkar. Pak Gali silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan atas waktunya. Saya sebenarnya deg-degan ini pimpinan. Karena ini tahun pertama saya anak baru, ketemunya langsung orang yang sudah saya kenal bertahun-tahun, Pak. Jadi mohon maaf kalau saya sedikit tegang dan ditempel oleh 3 orang yang luar biasa. Sebenarnya ini bukan ini bukan pertanyaan tentang kinerja sih, karena kalau dari kinerja saya melihat apa yang dikerjakan pemerintah selama 5 tahun terakhir, alhamdulillah di atas dari rata-rata dunia, di mana dunia sedang menghadapi gejolak luar biasa, perang kiri kanan, ya kita masih alhamdulillah floating dengan sesuatu yang bagus. Walaupun memang ada titik-titik yang kurang, pembelajaran tidak sesuai dan mungkin tidak tercapai, penerimaan juga sama. Tapi itu kan tidak ada yang perfect di dunia ini. Nah, tapi yang ingin saya ini bukan concern kali ya, tapi kalau ngelihat dari pertumbuhan ekonomi year on year, itu dari tahun 2020 tentunya ada COVID 2021, tapi begitu sudah mulai merata, itu kan kelihatannya 5% nih. Kelihatannya 5%, malah akhir kuartal 3 ini kan 4,9%, di mana mungkin kalau semua target-target pembelanjaan dan yang lainnya bisa tercapai, mungkin akhir-akhirnya tidak jauh dari 5% tersebut, Bu. Nah, saya sih langsung ke poin nomor 5-nya Ibu, terakhir anggaran ke depan. Program-program apa atau misalnya apa yang akan ditekankan atau diperbantukan ke negara lewat Kemenkyu dan tentunya menteri-menteri yang mendukung programnya Kabinet Merah Putih, Ibu, untuk bisa menjaga keinginannya Bapak Presiden di 8%, Bu. Nah, ini saya sebenarnya ingin juga bantu-membantu agar kami bisa siapa tahu memberikan ide-ide juga atau memberikan masukan-masukan juga agar tentunya macan Asia kita bisa tercapai, dan itu kan keinginannya Pak Presiden kita Pak Prabowo. Jadi tentunya nomor-nomor di sini ya saya masih belum melihat atau belum, ya mungkin saya kalau bahasa zaman dulu ya masih anak singkong, Bu. Tapi saya pengen belajar dari teman-teman yang ada di kementerian, kira-kira apa langkah-langkah yang bisa diambil oleh pemerintah agar bisa mendorong atau bisa terjadi keinginannya Bapak Presiden. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Tentunya terima kasih Bu Menteri dan Bapak-Bapak Wamen yang sangat saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti Ustadz. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 11 dan anggota dan Menteri Keuangan. Sebelum saya mulai, saya punya pantun dulu buat Bu Menteri. Siang-siang biar nggak ngantuk, Bu. Pantun buat Bu Menteri. Jalan-jalan ke kota Bekasi. Pulangnya beli kemeja. Dulu saya mahasiswa Bu Sri Mulyani, sekarang jadi mitra kerja. Bu Sri Mulyani dan Prof. Sua ini, karena kalau di FE itu di ospeknya agak lama, Pak. Hormat sama senior. Mohon izin kalau dalam penyampaian nanti kita memberikan data-data yang mungkin agak berbeda perspektifnya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan highlight ada beberapa poin, Bu Menkyu, Pak Wamen. Pertama terkait dengan tax ratio. Tadi Pak Dolfi itu sudah bagus menginterupsi Bu Menteri dan Pak Wamenkyu. Tax ratio ini menjadi sangat krusial karena itulah basis dari kebijakan fiskal.
ketika Presiden menetapkan target pertumbuhan 8%, maka fiskal policy kita itu mau tidak mau harus ekspansif. Kecuali kalau kita merevisi dari target itu. Sehingga ketika kita bicara tax ratio, maka kita harus membedahnya dengan secara detail. Cukup surprise saya, Bu Menkyu dan Pak Wamenku, Pak Anggito, karena tidak disampaikan terkait tax ratio secara sampai minta pimpinan ya untuk disampaikan. Karena ketika kita melakukan fiskal ekspansif, tax ratio kita itu berapa? Asumsi dengan pertumbuhan misal 2025. Kita asumsi kita ingin target pertumbuhan berapa, maka kita harus tahu tax ratio kita berapa. Sehingga kita akan bisa mengukur defisit kita. Ini dulu Bu Sri Mulyani selalu mengajari saya itu terkait bagaimana teori Keynesian dan sebagainya itu. Tax ratio ini kemarin saya membaca berita di media, Pak Anggito menyampaikan akan mengejar underground economy. Saya kemarin diwawancara juga oleh Investor Daily ya, salah satu media. Saya tidak bisa menjawab terkait policy itu karena saya belum pernah ketemu dengan Kementerian Keuangan. Apa ini maksud dengan underground economy, pimpinan? Jadi mungkin perlu penjelasan juga. Ketika kita ingin menaikkan tax ratio dengan membuat terobosan dengan underground economy, maka kita harus mendefinisikan underground economy itu apa? Apa objek yang akan dikenakan pajak di sana? Apa definisi underground economy itu hanya semata-mata tidak masuk di PDB misal? Ataukah yang ramai dibicarakan di media bahwa misal tindakan ilegal juga akan dimasukkan underground economy, dan itu sangat kontroversial sekali. Ketika misal ya orang menyasar pimpinan judi online ya, saat ini gencar-gencarnya judi online mau diberantas, kemudian ada isu underground economy itu yang seperti apa sehingga tafsirannya ke arah sana. Dan ini perlu kita dudukkan. Dan ketika kita bicara underground economy juga harus di breakdown, apakah itu termasuk informal economy? Apakah itu termasuk formal economy tapi yang mengalami tax avoidance? Atau seperti apa? Itu perlu mungkin disampaikan oleh dari Kementerian Keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sedikit agak berbeda pandangan terkait daya beli. Saya melihat mungkin memang kita harus optimis dengan daya beli kita itu kuat. Tapi kita juga harus melihat bahwa landscape politik global, ekonomi politik global, dan kondisi domestik itu saat ini tidak mudah. Bahwa kemudian kita lihat misal tadi disampaikan juga ada indeks keyakinan konsumen yang dilaporkan oleh Bank Indonesia yang terbaru. Pesimisme konsumen terhadap masa depan. Ekonomi saat ini dan ekonomi masa depan. Itu juga harus kita lihat. Dan juga bagaimana yang sudah sering dibahas ya oleh para pakar, oleh para ekonom, semakin menyusutnya middle class kita. Middle class kita turun dalam waktu 5 tahun itu sekitar hampir 10 juta, 9 juta sekian. Dan aspiring middle class naik. Jadi indeks keyakinan konsumen, kemudian middle class, dan memang untuk mengukur daya beli mungkin dari core inflation ya. Tapi kita juga harus melihat sisi-sisi yang lain. Karena bagaimanapun juga ini penting, ini terkait dengan apa? Saya membaca di Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan pimpinan. Karena saya baru masuk di DPR periode ini, Bapak Ibu, saya tidak ikut membahas ini. Cuma saya baca di bab 4, di bab 4 pasal 7 ayat 1B bahwa di 1 Januari 2025 itu PPN akan dinaikkan 12%. Cuma di ayat 3-nya bahwa tarif pajak pertambahan nilai itu dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.
Artinya ada ruang manuver di sana. Nah, jika kita masih mengacu kepada pasal 1 ayat 1B, pasal 7 ayat 1B maksud saya, apakah ini akan tidak semakin memukul daya beli masyarakat kita? Tolong ini bisa dipikirkan ulang pimpinan, sehingga PPN tidak naik. Begitu. Karena yang saya pahami, menaikkan tax ratio itu bukan sekedar menaikkan tarif pajak. Ya. Memperluas basis pajak itu. Kalau menaikkan tarif pajak di saat situasi ekonomi kurang bagus, itu pilihan bukan yang first best choice, atau bukan lagi second best choice, itu pilihan yang paling akhir. Nah, kami berharap pimpinan perlu ditinjau ulang PPN itu agar tidak naik. Itu terkait tax ratio. Dan mohon izin saya ingin mengomentari terkait indikator kesejahteraan. Indikator kesejahteraan tadi disampaikan kalau memang ada slide-nya terkait tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran, kemiskinan, dan rasio Gini atau ketimpangan. Jika boleh mengusulkan Bu Menteri dan Pak Wamen, dalam menetapkan tingkat pengangguran terbuka, oke itu memang yang kita pakai, tapi juga penting juga kita memasukkan indikator setengah pengangguran. Karena begini, setengah pengangguran memang turun, TPT kita turun sekarang. Tapi setengah menganggur yang kerja di bawah 35 jam, itu naik Pak. Dari angka 6,6% jadi 8%. Ini penting Pak, sehingga karena begini, ini menjadi bukan better mereka, menjadi the worst. Karena mereka turun statusnya. Yang awalnya bisa kerja lebih dari 35 jam, mereka menjadi bekerja di bawah 35 jam. Sehingga statistik terkait setengah pengangguran itu penting untuk dijadikan komparasi data. Kemudian terkait kemiskinan, mohon izin jika bisa dimasukkan data juga adalah data terkait vulnerable poor atau orang miskin yang rentan. Sehingga ketika terjadi gejolak harga, poverty line-nya itu naik sedikit saja, shock sedikit saja langsung rentan turun itu. Nah, itu bisa juga dimasukkan kalau kita, sehingga karena pasti ini akan berdampak nanti dengan perlindungan sosial. Dan indikator terkait ketimpangan Bapak Ibu. Ketimpangan. Saya rasio Gini ini kan ada bias juga sebenarnya. Rasio Gini itu memberikan perhitungan dari sisi pengeluaran konsumsi pengeluaran rumah tangga. Yang mana middle class up, kelas menengah atas, itu seringkali pengeluarannya untuk investasi. Nah, bisa juga kita melihat karena begini, ketimpangan itu saya suka dengan bukunya siapa itu? Ekonom Perancis, Thomas Piketty. Thomas Piketty itu dia tidak memakai Gini ratio, dia memakai wealth concentration, konsentrasi kekayaan dan capital income ratio yang dipakai. Jadi Thomas Piketty ini menjadi rujukan ekonom dunia dan dia itu Gini ratio itu tidak menjadi satu-satunya indikator. Karena ketika kita sudah menjadi wealth concentration, itu dampak kita akan kelihatan tuh bagaimana ketimpangan itu terjadi. Terakhir, Pak Ketua, masalah manufaktur ya. Tadi terkait manufaktur, Bapak Ibu semua perlu juga, saya tadi agak bingung membacanya datanya bahwa hilirisasi berdampak secara signifikan terhadap ekonomi ya. Tapi saya tadi baca kok minus ya year on year-nya ya atau gimana itu ya? Mungkin bisa dijelaskan di usaha pertambangan dan di mana tadi ya? Iya. Saya tadi sempat baca gitu ya. Itu kenapa minus gitu. Ya. Terima kasih. Apakah ini termasuk fenomena juga yang sering disebut deindustrialisasi dini ya, yang sering dilihat oleh Dani Rodrik dan kawan-kawan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Berikutnya sayap kiri ini ada Pak Mekeng masih pengen nanya Bu. Sama Pak Wihadi setelah itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, pimpinan
Yang saya hormati Bapak-bapak anggota dan Ibu anggota Komisi 11 yang saya hormati. Ibu Menteri Keuangan yang saya hormati, Bapak-bapak Wakil Menteri Keuangan beserta seluruh dirjen dan jajaran yang saya hormati. Ya, saya dari tadi cuma mendengarkan saja karena saya pengen tahu teman-teman yang muda di sini supaya lebih kritis. Karena Komisi 11 ini komisi yang sangat penting untuk bangsa ini. Ibu Menteri, tadi sudah disampaikan bahwa Presiden yang baru adalah Presiden Prabowo menginginkan sebuah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan itu menurut hemat sah-sah saja. Karena zaman Pak Harto juga dulu pertumbuhannya 9%. Jadi karena ini mantan menantunya Pak Harto, mungkin dia berpikir harus sama kayak Pak Harto. Jadi menurut hemat saya, kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, pasti yang bekerja juga pasti banyak. Cuma tadi teman-teman sudah menanyakan, kira-kira nanti uangnya dari mana ini? Karena 2010, 2009 waktu Pak SBY menjadi presiden, itu pertumbuhan ekonominya sekitar 6%. Tapi setelah Pak Jokowi, dia bermainnya di sekitar 5% aja. Meskipun punya cita-cita 7%. Jadi pada saat kampanye beliau menyampaikan 7%, tapi faktanya selama 10 tahun ya berkisar 5%. Untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi 0,5% saja, itu perlu effort yang tinggi. Dan yang paling penting, kalau dari sisi fiskal, mungkin kita sudah tinggal sedikit kapasitas fiskal kita. Kita sudah terkotak-kotak fiskal kita. 20% sudah diambil pendidikan, 26% diambil DAU, 5% kesehatan, terus 2,6 untuk desa. Belum lagi bayar bunga hutang dan pokoknya. Jadi kapasitas fiskal kita itu tinggal sedikit. Waktu tahun berapa ya, sekitar 2017, kita waktu itu mengadakan tax amnesty. Dan waktu itu kita bisa membawa kurang lebih 100 triliun lebih uang cash masuk ke dalam negara kita. Setelah tax amnesty dibuat, ada undang-undang yang kita buat juga, Bu Menteri. Undang-undang automatic exchange. Di mana kalau kita punya uang di luar negeri, pasti dilaporkan ke sini. Sama juga kalau orang luar negeri punya uang di sini, dilaporkan ke negaranya. Itu salah satu adalah untuk menarik uang-uang yang ada di luar. Saya yakin dan percaya bahwa uang orang Indonesia di luar negeri ini masih terlalu banyak. Khususnya di Singapura. Karena di Singapura itu mereka diberi kenyamanan untuk menaruh uangnya dan diberi berbagai macam fasilitas. Padahal uang tersebut mereka dapat dari kegiatan bisnis di Indonesia. Kita tidak bisa menutup mata bahwa yang namanya transfer pricing itu masih terjadi di Republik ini. Jadi transaksi yang dikenakan pajak itu dijual di sini dengan harga yang rendah, terus mereka jual lagi di Singapura di harga pasar, di mana di Singapura tidak dikenakan pajak. Ini loophole yang membuat orang-orang kita senang bermain di sana. Nah, oleh karena itu, salah satu jawaban untuk
bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah melakukan pengetatan terhadap transfer pricing. Transfer pricing itu berbagai macam komoditas terjadi. Komoditas CPO, komoditas tambang, batu bara, nikel, dan lain-lain. Dan itu saya yakin ribuan triliun bisa kita masuk dan menurut hemat saya Pak Prabowo tahu itu. Oleh karena itu, menurut hemat saya, karena Ibu yang menjadi CFO dari negara ini harus membuat regulasi yang super ketat. Sehingga para pemain-pemain pebisnis-pebisnis yang nakal itu mengembalikan uangnya ke sini, ke dalam Republik Indonesia. Nah pertanyaannya kalau mereka balik ke sini, itu instrumen apa yang mereka bisa beli? Karena waktu kita buat tax amnesty, itu mereka diberikan kurang lebih 3 tahun kalau tidak salah. Tapi kalau 3 tahun taruh deposito dengan bunga yang rendah, mereka juga tidak mau. Dan buat perbankan di sini kalau masuk uang likuiditas yang berlebihan, tapi ekspansi kreditnya tidak kuat, itu juga menjadi cost. Jangan sampai juga mereka masuk semua ke SUN akan menjadi beban daripada APBN. Apalagi sekarang sudah ada SRBI, instrumen Bank Indonesia, yang akhirnya membebani kita. Sementara kalau kita lihat di daerah, Indonesia ini kan ada yang kaya sekali daerahnya, ada yang miskin sekali. Termasuk di kampung saya di NTT itu nomor 3 paling bawah dari miskin, nggak bisa keluar dari kemiskinan. Kita bersyukur selama pemerintahan Jokowi, Pak Jokowi membangun 7 bendungan di NTT. Cuma baru bendungannya aja yang dibangun. Salurannya belum dibangun, Bu. Jadi isinya air melulu di bendungan. Ini salurannya belum dibangun. Nah ini tolong Ibu Menteri perhatikan, Bu. Karena itu sebetulnya cita-cita luhur. Bahwa untuk meningkatkan ekonomi di daerah, khususnya daerah yang kering, yang tertinggal, ya mereka butuh air. Kalau mereka ada air, pasti mereka otomatis kerja di kebun. Nah ini tolong pemerintah menganggarkan pembangunan saluran itu. Jadi sekarang rakyat di sana cuma ngeliatin aja airnya udah penuh, kebuang lagi. Itu ada 7 waduk bendungan yang dibangun oleh Pak Jokowi dan cukup besar. Jadi intinya adalah Bu Menteri, kalau kita mau tarik investasi, tidak semudah yang kita bayangin. Itu yang namanya Elon Musk, udah didatengin berulang kali nggak masuk duitnya, Bu. Diterima pakai red carpet pun nggak ini. Caranya adalah uang orang Indonesia aja suruh masuk di sini. Dengan cara paksa atau dengan cara baik-baik. Kalau cara baik-baik sih menurut hemat saya nggak akan masuk itu uang. Masih tetap ngendon di Singapura karena mereka menikmati itu. Ya pakai cara kasar. Instrumen sudah ada itu. Cuma kenapa tidak pernah ini? Kita bisa lihat, Bu. Siapa aja yang pinjam duit di Himbara? Industrinya apa? Kalau mereka produksinya terus mereka jual keluar, hasilnya ditaruh di mana? Dimasukin ke Indonesia atau ditaruh di luar? Ini mesti agak keras gitu. Dan kita jangan terpaku oleh undang-undang valuta yang tidak membatasi orang ini. Nggak ada urusan itu. Kita minta bahwa mereka harus ada jiwa nasionalisme dan patriotisme untuk masukin uang ke dalam sini. Baru pertumbuhan ekonomi 8% itu bisa tercapai. Kalau kita mengandalkan hutang, waduh, kita perlu hutang berapa lagi? Sekarang hutangnya saya kurang tahu, mungkin 8.000 triliun lebih. Nah kalau kita tambahin lagi menjadi 20.000 triliun, apa nggak jebol? Jadi hutang itu menurut hemat saya pilihan terakhir untuk bangsa ini melakukan pertumbuhan ekonomi. Jangan masuk di hutang lagi deh. Kalau tidak ya nanti biaya bunga, biaya bayar pokok
tiap tahunnya semakin besar, kapasitas fiskal untuk pembangunan akan semakin kecil. Dan yang terakhir Bu, tolong rumusan DAU DAK itu agak direvisi. Karena kondisi daerah, itu satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Kalau disamaratakan, pasti daerah yang tertinggal ya tetap tertinggal. Kalau basisnya adalah luas wilayah, jumlah orang miskin, dan lain-lain, ya nggak akan kelar. Itu harus ada afirmasi action daripada pemerintah untuk memberikan dorongan kepada daerah-daerah yang tertinggal. Jadi ini saja Bu Menteri yang ingin saya sampaikan. Semoga cita-cita Presiden Prabowo 8% itu bisa tercapai. Kalau tidak, nanti kayak Pak Jokowi hanya ekspektasi 7%, tapi ya dia bergerak di 5% aja. Nggak pernah naik-naik itu. Karena itu faktanya. Itu aja pimpinan. Sekian dan terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu Menteri. Kita tunggu jawaban Ibu untuk pertanyaan rekan-rekan dari Komisi 11 dan pimpinan juga. Terima kasih. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 11. Ini banyak sekali yang saya tulis di sini maupun yang kita share di dalam WA. Jadi nanti saya akan minta untuk teman-teman baik Wamen maupun para dirjen yang akan bisa menyampaikan jawaban. Ini yang kemudian sedang kita terus rumuskan. Tadi banyak yang menanyakan kepada saya mengenai tax ratio dan roadmap-nya. Kami akan dan sedang menyusun karena ini memang bagian. Yang terus terang Bapak-bapak dan Ibu sekalian juga bertanya cukup banyak di sini dan sudah berkali-kali panjang ngelihat sendiri, nggak ada yang ditutup-tutupin, buang masuk sampai ke jeroannya Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai dan PNBP. Kita semuanya udah tahu. Atau mungkin kalau yang baru mungkin nanti pengen masuk jeroan lagi, monggo aku undang juga ngelihat lagi ke dalam jeroan itu daleman Pak. Akti, amplak dan segala macam jantung kira-kira jeroan itu. Jadi kami juga lihat tadi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian, waktu kita bicara tentang Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, itu debatnya juga banyak banget di ruangan ini dengan Bapak dan Ibu sekalian. Karena Bapak dan Ibu sekalian adalah mewakili suara rakyat dan banyak sekali stakeholder di luar, makanya waktu itu ditampunglah banyak, tadi yang disebutkan, siapa tadi yang menyampaikan pasal di dalam Undang-Undang HPP? Pak Zidan. Bener nggak? Bukan. Pak siapa? Pak Faleh. Oh Pak Faleh. Pak Khalid. Oh, yang mahasiswa saya yang pinter banget. Masa lupa sama mahasiswanya? Yang mahasiswanya lebih pinter dari gurunya. Iya, tapi bener loh, pinter banget loh. Boleh. Pak Khalid ya. Jadi Pak Khalid tadi yang sudah menyampaikan debat mengenai PPN 11-12% itu juga sudah sangat dalam. Waktu itu banyak membahas pro cons. Apakah tujuannya untuk tadi, karena ini kan Bapak dan Ibu sekalian tuh pinter-pinter ya. Jadi udah tahu kita debat begitu, tapi ditaruh dalam konteks hari ini kan jadi lain lagi nih konteksnya. Tadi waktu dijajarkan dengan Bu ini ekonomi lagi melemah kok Ibu naikin PPN. Waktu kita bahas juga cukup banyak debat mengenai itu. Tapi counter cyclical tetap kita jaga Bu Anies karena itu adalah keinginan kita. Nah, Pak Khalid tadi menyampaikan yang PPN 12% dengan pada saat yang sama ada tarif pajak yang boleh mendapatkan 5, 7 apalagi bahkan bisa dibebaskan, dienolkan yang tadi. Yang disampaikan oleh beberapa bapak-bapak yang lain tadi mengenai sebetulnya ada loh dan memang banyak. Kalau kita hitung nanti teman-teman pajak, Pak Anggito atau Pak Suryo, Pak Yon di sini yang ngitung-ngitung banyak sekali. Bisa menyampaikan secara detail exemption atau fasilitas untuk dienolkan atau dibebaskan
atau mendapatkan tarif lebih rendah 5-7% itu ada di dalam aturan-aturan tersebut. Saya setuju Bapak dan Ibu sekalian bahwa kita perlu untuk banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat. Artinya meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan tapi dengan tadi penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Namun pada saat yang lain APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon seperti yang kita lihat dalam episode-episode seperti waktu global financial crisis, waktu terjadinya pandemi itu kita gunakan APBN. Saya rasa itu mungkin yang overview yang besar sekali yang saya ingin Interupsi, sampaikan. Ketua. Ya. Sebelum ganti topik Bu, karena Ibu Silakan, masih silakan. tadi soal pajak dan tax ratio, saya ingin penegasan nih Bu. Tax ratio 23% itu masih jadi acuan atau tidak Bu? Aspirasi kan tetap Bapak. Kalau kita mengatakan bahwa Indonesia dianggap tax rasionya paling rendah di ASEAN, kan itu bukan sesuatu yang membanggakan kita Pak. Tapi pada saat yang sama ekonomi kita juga growth-nya cukup decent. Jadi berarti ini sesuatu yang harus kita pelajari. Maka waktu dengan presiden terpilih atau sekarang jadi presiden Pak Prabowo sudah menjadi presiden, kami juga mendiskusikan mengenai bagaimana untuk bisa meningkatkan tax ratio itu. Dan tentu itu menjadi tugas, enggak hari ini harus saya jawab semuanya. Karena kalau tadi bicara tentang roadmap-nya, sektornya mana saja, Pak Anggito jadi wamen baru berapa minggu Pak? Jadi 2 minggu, 3 minggu lah. Jadi kami sedang menyiapkan juga Pak, tapi kalau Pak Dolvi menyampaikan beberapa, kan saya selalu menyatakan tax ratio kita dan kenapa kita ada di situ, kita menjelaskan di sini. Kalau teman-teman di Komisi 11 juga melihat ada potensi loh. Nah sekarang dengan Pak Anggito juga ada tadi berbagai yang disebut berbagai kegiatan ekonomi yang potentially selama ini belum dianggap bisa dikolek pajaknya secara peraturan perundang-undangan. Itu yang kita lakukan. Dan Presiden Prabowo menyampaikan itu menjadi tugas dan sekaligus juga beliau memberikan dukungan penuh kepada kami di Kementerian Keuangan. Maka Pak Dolvi dan Bapak Ibu sekalian kami akan terus melihat. Sekarang yang disampaikan tadi 2025 dengan target berapa tadi? 18 2185 kami akan tetap. Pertama tadi pertanyaannya, sampai akhir tahun proyeksinya berapa? Mungkin karena Bapak dan Ibu sekalian banyak yang baru, kami sebetulnya waktu itu sudah lapor ke DPR melalui laporan semester 1. Target sampai akhir tahun adalah 1921 tahun ini. Jadi memang tidak tercapai. Itu sudah kami laporkan di DPR, di Banggar, di sini kita bahas lapsem itu. Dan itu yang sekarang menjadi fokus kita. Konsekuensinya ke 2025 berarti lebih tinggi naiknya. Betul. Dan itulah yang sedang kita sekarang siapkan. Makanya Pak Anggito sekarang bekerja siang malam, nggak pakai libur untuk membuat ini dan nanti kita akan sampaikan. Beberapa langkah-langkah tentu kita akan coba untuk calibrate terus. Apakah ini persoalan enforcement? Apakah ini masalah kapasitas dari teman-teman di pajak? Apakah ini masalah kebocoran? Apakah ini masalah database? Karena Pak Melki tadi walaupun beliau nggak ada, kita sudah punya AEOI, Automatic Exchange of Information. Kita sudah punya juga akses informasi kepada berbagai lembaga di dalam negeri. Kita sudah melakukan tax amnesty. Jadi ini semuanya yang sekarang dipakai untuk kami melakukan langkah-langkah yang legitimate. Moga-moga nggak membabi buta walaupun tadi disampaikan membabi buta.
Kalau ada yang merasa membabi buta, tolong sampaikan ke kami, Bapak. Pokoknya Bapak-bapak dan Ibu kan punya telinga dan mata di lapangan. Jadi kalau ada yang komplain, saya nggak ada apa-apa kok, saya dapat surat cinta yang nggak jelas gitu, SP2DK tadi. Monggo, karena memang Bapak dan Ibu sekalian kan memang menjadi wakil rakyat yang harus menampung itu. Saya harap tidak membabi buta. Nanti saya tanya Pak Suryo dan Pak Anggito untuk ngawasi. Tapi kira-kira nanti kita akan lihat. Tapi itu yang kita coba lakukan. Sehingga kami akan bisa melakukan tugas sesuai undang-undang, mandat. Namun pada saat yang sama kami juga tetap waspada terhadap perekonomian. Mungkin itu untuk growth 8%, Bapak dan Ibu sekalian. Tentu kita semuanya juga memahami pertumbuhan ekonomi berasal dari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Bisa dilihat dari demand, bisa dilihat dari supply side. Kalau demand side kita tahu bahwa untuk mencapai growth yang tinggi kan kalau kita lihat dalam komposisi itu 3 yang paling penting. Kalau konsumsi pemerintah kan semuanya agree bahwa kalau pakai APBN terlalu gede jebol. Jadi kita menggunakannya sesuai dan sebesar yang memang dibutuhkan. Kadang-kadang kita little bit overstretch, tapi nggak apa-apa, karena itu akan memberikan reward. Katakanlah seperti pertumbuhan ekonomi harus investasi di bidang infra sekarang, walaupun nanti dapatnya baru 5-6 tahun dari sekarang. Nggak ada masalah juga, asal semuanya tetap dikalkulit. Tapi kalau dilihat dari yang tengah ini kan 3 saja, konsumsi rumah tangga, PMTB, dan ekspor. Tadi kita sudah bicara tentang konsumsi rumah tangga yang tumbuhnya 5%. Kalau kita ingin tumbuh lebih tinggi berarti masyarakat harus mampu punya daya beli dan mau untuk belanja di dalam negeri. Karena kalau masyarakat kita menjadi punya daya beli tapi dia belinya ke luar negeri, kan tadi disampaikan, beli luar negeri itu bisa macam-macam Bapak dan Ibu sekalian. Kayak sering ke luar negeri itu kan juga beli dari luar negeri gitu, jasanya. Maka memang ekonomi kita harus dibuat mampu untuk bisa mengakomodir keinginan masyarakat yang mungkin growing appetite untuk konsumsinya menjadi lebih tinggi. Makanya kita mengatakan banyak kita destinasi wisata di dalam negeri, kita bicara tentang makanan minuman yang lebih baik dan all those things yang bisa menciptakan daya tarik untuk konsumsi rumah tangga di dalam negeri. Kalau PMTB itu investment, ini yang Presiden Prabowo sudah menyampaikan di forum, berbagai forum juga. Indonesia berhadapan pada kondisi ICOR kita yang besar. Makanya kenapa Presiden Prabowo menyampaikan efisiensi dan corruption. Kalau setiap harus investasi 1 triliun, Anda hanya mendapatkan 1/6-nya, sementara di negara kita 1 triliun bisa dapat 1/4-nya, which is lebih gede, ya berarti kita tidak memberikan lingkungan ekonomi yang membuat setiap rupiah itu bisa menghasilkan return yang lebih gede. Karena cost-nya terlalu besar. Ini yang Bapak Presiden sudah menyampaikan dan itu yang sekarang menjadi fokus kami. Banyak yang berhubungan dengan kepastian hukum, infrastruktur, berbagai kebijakan-kebijakan yang dianggap menambah beban, dan juga berhubungan dengan tingkah laku kita semua, birokrat, yang sering memberikan tadi regulasi yang membebani. Itu yang sekarang menjadi perhatian Bapak Presiden. Jadi kalau itu nanti image mengenai dan realita bekerja ekonomi di Indonesia itu menjadi efisien, pasti, least cost atau menjadi less cost daripada kemarin high cost, ya kemudian investor akan datang atau uangnya orang Indonesia yang tadi disebutkan di Singapura akan investasi dalam negeri. Saya rasa itu yang kita coba lakukan sehingga growth PMTB yang hanya 5% itu pun biasanya beberapa saat kadang-kadang turun lagi di bawah 5%. To be very frank, kalau kita mau bicara jujur sesudah pandemi itu kita belum balik untuk growth PMTB pada level 7 atau 8%. Kalau kita ingin growth-nya 8%, ya pertumbuhan investasi memang harus dipicu. Dan kalau kita memicu investasi jangan dibilang oh pemerintah memanjakan investor atau para taipan atau konglomerat, enggak juga. Ya memang karena itu adalah untuk create job. Gitu Pak. Jadi
Hal-hal seperti itu yang kita perbaiki. Perbaikan infrastruktur, iya, perbaikan regulasi dilakukan. Presiden Prabowo sekarang minta masalah inefisiensi, high cost ekonomi. Dari kita semua kemarin dikumpulkan di Sentul, dari mulai menteri sampai kepada seluruh jaksa agung, jaksa-jaksa di bawah sampai polisi di bawah, semua you name it, itu di situ semuanya ada, dan beliau menyampaikan supaya kita bekerja sama untuk menurunkan biaya ekonomi. Yang ketiga adalah ekspor. Bapak dan Ibu sekalian lihat, ekspor kita picu dengan hilirisasi. Namun saya sampaikan tadi, kalau environment globalnya menjadi proteksionis, itu ekspor juga akan dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Jadi jangan dianggap bahwa kalau kita kepengen naik 12% seolah-olah besok jadi 12%. Enggak juga. Industri kita harus makin kompetitif. Tadi seperti yang industri padat karya, yang semuanya setuju untuk kita terus dukung. Tapi padat karya itu kompetisinya dengan sesama negara emerging kayak Vietnam, India, Bangladesh, bahkan dari RRT sendiri itu sangat luar biasa besar. Kalau kita mau industri yang lebih padat modal seperti hilirisasi, itu harus masuk dalam supply chains. Maka global supply chain juga termasuk. Maka kami ya melakukan semuanya. Kalau untuk yang capital intensif, dilakukan banyak insentif diberikan supaya mereka bisa invest di dalam negeri, daya beli. Kalau ini adalah labor intensif, kita lihat apa persoalannya. Apakah masalah bahan baku, ataukah masalah pelayanan, ataukah masalah suku bunga, atau yang lainnya. Jadi itu yang kita terus coba gunakan. Saya rasa itu Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak mau mendominasi. Mungkin kalau dari Pak Wamen mau menambahkan yang belum kita, untuk beberapa undang-undang APBN, Pak Hanif ya, karena Pak Hanif bertanya saya harus jawab, nanti saya dimarahin kalau nggak jawab. Untuk tadi yang terutama pertanyaan juga Pak Misbakun ya, mengenai yang tadi untuk Undang-Undang APBN 2025. Di dalam Undang-Undang APBN 2025, Pak Hanif, tadi disampaikan bahwa pasal 20 ayat 1 itu disebutkan perubahan anggaran belanja negara berupa pergeseran anggaran antar program dalam rangka penyelesaian restrukturisasi kementerian dan lembaga ditetapkan oleh pemerintah. Jadi waktu kita membuat Undang-Undang APBN 2025 itu, waktu itu di DPR, terutama Banggar dan kami sudah mengantisipasi bahwa pemerintahan baru mungkin akan mengubah beberapa kementerian lembaga. Dan oleh karena itu disebutkan kalau itu adalah menyangkut perubahan kementerian lembaga, di dalam pergeseran anggaran antar program untuk memfasilitasi restrukturisasi dari kementerian dan lembaga yang tadi mengalami perubahan, itu ada di dalam, bisa ditetapkan oleh pemerintah. Makanya, tapi kami juga nggak mau terlalu disruptif, dan dalam hal ini bukannya tidak mengikutkan DPR, Pak. Dalam hal ini makanya kita sebutkan di sini Undang-Undang APBN 2025 untuk penyerahan DIPA 2025 yang akan diterbitkan Presiden sesuai Undang-Undang tanggal 30 November, itu kami masih menggunakan postur yang sama, Pak Hanif. Jadi KL-nya seolah-olah belum berubah. Gelondongannya itu masih sama, namun sudah dilakukan perubahan berdasarkan komposisi. Pagunya tetap sama, umpamanya Kementerian Pendidikan, Ristek, Dikti, dan Kebudayaan. Itu gelondongan gedenya masih sama, tapi sekarang sudah dibagi menjadi 3. Tapi programnya antar mereka kalau ada pergeseran, itu bisa ditetapkan di dalam pemerintah. Tapi gelondongannya tidak berubah, dan masing-masing mungkin mengikuti yang tadinya disebut kementerian pengampunya. Di pasal 51 Pak Hanif disebutkan pada saat undang-undang ini mulai berlaku, yaitu Undang-Undang APBN 2025, kalau kementerian lembaga yang mengalami pemisahan dan atau kementerian lembaga yang dibentuk baru, pengalokasian anggarannya harus mendapat persetujuan dari DPR melalui pimpinan alat kelengkapan yang khusus menangani urusan kementerian lembaga tersebut. Jadi tetap Pak Hanif untuk beberapa tadi, makanya menteri-menteri sudah mulai juga diskusi. Pak Misbakun, kami yang 100 hari ini terus terang sekarang Presiden minta kita ini lari maraton 5 tahun. Jadi beliau menyampaikan walaupun kita harus tetap fokus, tetap segera,
Tapi jangan sampai kita berfokus 100 hari karena kita adalah untuk 5 tahun ke depan. Jadi sekarang para menteri untuk difokuskan kepada hal-hal yang tadi arahan Bapak Presiden sangat jelas. Efisiensi harus jelas, anti corruption. Kemudian beberapa yang memang menjadi prioritas Bapak Presiden atau dari pemerintah seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, apalagi Pak, makan bergizi gratis. Itu menjadi fokus yang menjadi anchor-nya sekarang. Jadi kementerian-kementerian lembaga mungkin memberikan contoh saja. Tadi karena ada yang bertanya Pak Melki ya mengenai bendungan tapi nggak ada saluran. Itu persis yang dibicarakan di dalam kabinet. Presiden minta sekarang seluruh yang berhubungan dengan bendungan hold dulu, kita lihat lokasinya di mana, sawahnya ada, salurannya ada. Jadi sekarang Menteri Pertanian sama Menteri PU duduk bersama. Anggaran yang untuk bendungan kita hold untuk kemudian mendapatkan dari kedua kementerian itu kesepakatan. Lokasinya di mana dan untuk terutama saluran primer, sekunder, tersier. Sehingga jangan sampai ada bendungan yang sudah dibangun seperti yang dikatakan oleh Pak Melki tadi terus nggak ada salurannya. Ini yang sekarang menjadi prioritas dari Bapak Presiden kepada para menteri untuk melihat secara lebih detail lokasi-lokasi dan menyelesaikan sehingga apa yang sudah dibangun bisa menghasilkan dampak yang nyata. Jadi mungkin kalau dianggap 100 hari kerja ya mungkin itu Pak Misbakun, yaitu menyisir dan kemudian mengalign, menyesuaikan masing-masing dari program KL itu. Makanya saya minta kepada Pak Wamen pergi ke Pak Menko untuk bisa mendapatkan arahan dari Pak Menko ini dan bagaimana antar KL itu bisa berkoordinasi. Untuk masalah utang jatuh tempo dan tadi yang disampaikan juga oleh Pak Dolfi, nanti mungkin ya Pak Misbakun sama Pak Dolfi juga menanyakan mengenai Pak Misbakun nggak nanyain tentang utang ya? Oh menanyakan. Oh revolving jatuh tempo kan 2025 dan juga untuk Pak Misbakun mengenai 2025, 2028, 2078 yang jatuh tempo. Bapak dan Ibu sekalian, untuk 2025 kan kita sudah mendapatkan Undang-Undang APBN. Di situ terlihat tadi yang utang jatuh tempo maupun jumlah defisit yang sudah disetujui oleh DPR. Angka defisit di APBN 2025. Dengan hal itu, kami Kementerian Keuangan menyusun strategi untuk pembiayaannya. Untuk itu kami juga duduk dengan Bank Indonesia. Nah, kalau jumlah yang tadi jatuh tempo plus adanya tambahan defisit, kami akan melihat berapa yang akan kita issue di dalam negeri, berapa yang dari luar negeri. Itu tentu tadinya strateginya disebut opportunistic. Opportunistic itu kadang-kadang kalau kita lihat, minggu ini kelihatan bagus dan kita lihat sebetulnya kita selalu dapat data informasi negara-negara ini juga akan masuk ke market. Itu kalau untuk global issuance, seperti kalau sekarang ini kita sedang membuat dan menjajaki apakah kita akan melakukan pre-funding untuk 2025, di mana, dalam bentuk currency apa, instrumennya sukuk atau SBN, itu kita lakukan seluruh informasi yang kita dapatkan dari market. Dan kemudian kita bisa saja melakukan indikasi berapa jumlah yang kita akan issue di luar negeri dengan instrumen SBN biasa atau sukuk. Dan kita assess berapa biayanya. Di sisi lain yang di dalam negeri, Bapak dan Ibu sekalian juga lihat bahwa kita meng-issue utang setiap 2 minggu. Ini jangan jadi headline ya, artinya itu regular lelang maksudnya. Regular lelang yang kita lakukan setiap 2 minggu, kita akan lihat juga appetite dan volumenya. Tadi kalau APBN kita dianggap tetap stabil dan kredibel, market itu bisa, dan mereka yang pegang surat utang kita tadi Pak Misbakun ya, yang jatuh tempo, mereka kan tidak akan mencairkan kemudian kalau dia nggak ada instrumen lain, dia juga bingung juga. Makanya mereka biasanya nunggu apakah kami akan meng-issue yang baru, kemudian dia revolve aja. Itu yang saya sampaikan Pak Dolfi. Kalau mereka percaya pada APBN dan pengelolaan keuangan negara, otomatis
unless mereka punya alternatif investment yang sangat menarik, maka waktu dia jatuh tempo, dia Bu, cairkan dan dia terus pakai itu, untuk Ketua. investasi. Silakan. Mungkin biar konkret nih Bu. Yang Ibu sampaikan kita paham. Cuman supaya ada ilustrasi yang konkret. 2024 ini kan 434 triliun jatuh tempo. Yang berhasil di revolving itu berapa? Bener kan? Grossnya berapa? Jadi semuanya di revolving sebetulnya. Jadi kita ada yang revolve, ada yang baru. Jadi makanya Pak Dolphy, gross issuance kita itu sebetulnya lebih besar dari deficit financing. Itu artinya waktu 2024 Bapak dan Ibu sekalian nggak merasa membayar utang 400 triliun anyway. Karena yang pegang instrumen ini dia masih butuh surat berharga itu lagi. Jadi dia nunggu begitu Kementerian Keuangan mengisu itu, dia jatuh tempo, dia beli lagi surat itu. Jadi itu smooth terjadi. Nah, tahun depan kalau Bapak dan Ibu sekalian, apa yang bisa menimbulkan berbagai hal yang harus kita waspadai? Umpamanya tadi, kalau sekarang umpamanya bank-bank yang pegang surat berharga negara kita, dia merasa, oh saya akan investasi dalam bentuk lending kepada para peminjamnya, debiturnya, dia akan lihat assessment-nya, oh kalau rate of return-nya jauh lebih tinggi, dan resikonya rendah, industrinya bagus, ekonominya kayaknya oke, mereka pasti nggak akan beli surat utang kita, tapi pakai untuk minjemin. Tapi kalau mereka melihat, oh ini masih relatif sama, jangan lupa credit growth di perbankan kita kan sudah double digit juga, 11 atau 12%. Jadi kalau mereka membeli surat berharga kita tidak berarti mereka tidak meminjamkan, itu adalah bagian dari portfolionya mereka. Itu yang saya sampaikan Pak Misbakun dan Pak Dolphy mengenai manajemen utang kita. Gitu. Saya nggak menginterupsi Bu, tapi saya luar biasa penjelasan Ibu tentang bagaimana para bondholder itu percaya kepada surat utang Indonesia. Pertanyaan saya satu Bu, ini karena Menteri Keuangannya Ibu atau mereka percaya kepada Menteri Keuangannya atau percaya kepada negara Republik Indonesia? Percaya pada negara Republik Indonesia Pak. Percaya pada Republik Indonesia, termasuk DPR-nya yang menyetujui APBN, Dan Menteri, terutama Komisi 11 sebagai Menteri partnernya, Keuangannya Bu Sri Mulyani. di mana Republik Indonesia Menteri Keuangannya kebetulan saya, gitu aja Pak. Tapi kira-kira kan makanya Bapak dan Ibu sekalian, kenapa saya sering berupaya keras untuk mengkomunikasikan baik secara politik di sini maupun kalau kami di market, itu audiensnya beda, tapi kalau mereka lihat ternyata message kita itu konsisten, mereka merasa oh ini berarti benar nih, ini jelas yang mau dilakukan. Itu yang menimbulkan confidence. Jadi confidence itu enggak dibuat-buat, tapi memang merupakan upaya keras kita semuanya. Dan kami di Kementerian Keuangan juga bekerja keras untuk menjaga tadi, kalau kita bicara tentang penerimaan akan seperti ini, belanja akan seperti ini, kita mau isu utang sekian, kita mau, itu kami sampaikan. Sehingga di DPR kami juga menjelaskan, di investor atau di bondholder, masyarakat secara umum juga bisa melakukan. Saya rasa itu ya dari saya. Kalau yang lain kayaknya wamen-wamen ke saya pada kasihan atau mereka menikmati juga saya menjawab.